Serangga dalam ilmu biologi dikenal dengan nama insekta, yang membedakan mereka dari spesies lain adalah bagian tubuh serangga terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Serangga juga masuk dalam golongan organisme yang tidak memiliki tulang punggung atau dalam bahasa ilmiah disebut dengan avertebrata. Umumnya serangga memiliki ukuran yang kecil, akan tetapi, ukuran tubuh lantas tidak membuat mereka selalu aman bagi manusia. Berikut ini adalah 7 jenis serangga berbahaya bagi manusia yang ada di dunia. 1. Semut peluru, Paraponera clavata. Semut peluru adalah genus dari Paraponera, salah satu spesies semut terbesar di dunia. Semut peluru mempunyai nama latin, Paraponera clavata. Dinamakan semut peluru karena mempunyai sengatan yang sangat kuat, seperti ditembak dengan peluru. Spesies ini hidup di hutan hujan tropis di dataran rendah yang berlembab dari selatan Nicaragua sampai Paraguay. Bukan jenis semut yang mematikan, namun semut ini termasuk semut yang mempunyai gigitan yang paling mematikan. Gigitan semut ini setara dengan tembakan pistol kaliber 45 dan rasa sakitnya tidak hilang selama 24 jam. Indera pencium semut ini super sensitif, sehingga, ketika ada hewan yang mencoba mengganggu sarangnya, semut ini langsung akan menyerang dan menggigitnya. 2. Kutu caplak, Ixodes ricinus. Caplak adalah sejenis kutu pengisap darah yang biasanya banyak ditemukan di hewan peliharaan, seperti anjing atau kucing. Caplak mempunyai semacam gigi yang disebut chelicerae yang digunakan untuk menyayat kulit inangnya dan untuk memasukkan mulutnya. Pada bagian mulutnya, terdapat hypostome yang berfungsi untuk mengaitkan caplak di tubuh inangnya. Bahkan, caplak dari genus Ixodes selain mensekresi antikoagulan, kutu ini juga mampu mensekresi imunosupresif dan bahan anti-inflamatori di area gigitan. Bahan-bahan tersebut dapat memungkinkan caplak untuk mengisap darah sebanyak mungkin tanpa disadari oleh inangnya. Penyakit caplak diketahui dapat menularkan beberapa patogen, seperti bakteri, Rickettsia, Spirochete, protozoa, virus, nematoda, dan toksin. Satu gigitan dapat menularkan banyak sekali patogen. Tiga. Lalat bot, Dermatobia hominis. Lalat bot, botley, bisa sangat berbahaya jika menggigit tubuh. Gigitan lalat ini bisa menyebabkan peradangan kulit yang ringan hingga berat, seperti berupa gatal, kemerahan, panas, kebas, bengkak, luka, berair, bernanah, bahkan bisa sampai melepuh dan melebar bekas gigitannya. Di samping itu, bisa pula muncul reaksi alergi sistemik akibat sekret yang dikeluarkan dari sengat lalat tersebut, seperti berupa sesak napas, jantung berdebar, pusing, lemas, keringat dingin, nadi cepat, hingga penurunan kesadaran. Terkadang, dalam lalat ini juga terkandung larva Dermatobia hominis, yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan dan menyebabkan penyakit miasis. 4. Lebah raksasa Jepang, Vespa mandarinia japonica. Lebah raksasa Jepang merupakan hewan paling mematikan di Jepang. Mereka dapat membunuh 40 lebah madu dalam 1 menit, menembakkan asam dan membuat daging mangsa meleleh, bahkan menyebabkan gagal ginjal pada manusia. Di Jepang sendiri, 30-40 orang meninggal setiap tahun disebabkan oleh sengatan lebah raksasa ini. Dan jumlah statistik tersebut lebih besar dari kematian yang disebabkan oleh beruang dan ular berbisa. Lebah raksasa ini biasa disebut Osuzumebachi dan dapat tumbuh hingga berukuran 4,5 cm dengan sayap lebih dari 6 cm.
Lebah ini memiliki 3 mata kecil yang terletak di antara 2 mata majemuk yang besar. Dengan warna berbintik kuning, coklat, dan merah tua, lebah raksasa Jepang banyak terdapat di daerah pedesaan, meski kadang ditemukan pula di daerah perkotaan. Mereka sangat aktif pada musim gugur sampai-sampai pemerintah memberi himbauan untuk menjauhkan diri dari serangga ini. 5. Lalat sese, Glossina marsitans. Lalat sese adalah serangga asal benua Afrika yang dapat menyebabkan penyakit tidur. Penyakit dengan nama latin African trypanosomiasis ini bisa membuat penderitanya mengalami gangguan tidur, bahkan hingga kematian. Lalat sese memiliki perbedaan dengan lalat yang biasa kita jumpai. Pertama, ukuran tubuhnya lebih besar dari lalat lain, yaitu 6 hingga 15 mm. Kedua, lalat ini memiliki moncong proboscis yang digunakan untuk mengisap darah, mirip dengan nyamuk. Lalat ini suka tinggal di tempat yang banyak pepohonan dan di antara akar-akar pohon. Lalat sese memiliki banyak parasit yang tinggal di dalam tubuhnya, salah satunya adalah Trypanosoma brucei, penyebab penyakit tidur. Parasit ini masuk ke dalam tubuh manusia ketika lalat ini mengisap darah seseorang. Parasit tersebut masuk ke dalam darah dan menyerang sistem saraf seseorang. 6. Triatoma. Triatoma adalah genus dari serangga pembunuh dalam subfamili Triatominae, serangga pencium. Anggota Triatoma, seperti semua anggota Triatominae lainnya, adalah serangga pengisap darah yang bisa menularkan penyakit serius, seperti penyakit Chagas. Gigitan serangga ini biasanya hanya menyebabkan ruam dan gatal pada kulit, akan tetapi, jika Triatoma mengeluarkan parasit Trypanosoma cruzi atau Trypanosoma connorhini, Anda bisa mengalami gangguan kesehatan yang lebih serius. Sebetulnya, infeksi Triatoma sep di Indonesia belum banyak dilaporkan. Namun, kita perlu waspada karena serangga Triatoma bisa masuk ke dalam rumah, menghinggapi tempat tidur, hingga bersembunyi di tumpukan daun atau kayu. 7. Kutu rambut, Pediculus humanus capitis. Pediculus humanus capitis adalah serangga parasit yang habitatnya di kepala manusia yang hidup dengan cara mengisap darah manusia. Parasit ini bersifat ektoparasit, yaitu parasit yang hidup di luar tubuh hospes. Kutu ini bergerak dengan cara merayap, tidak bisa loncat atau terbang. Nama lain Pediculus humanus capitis adalah kutu kepala dan head loss. Kutu ini dapat menyebabkan infeksi pediculosis. Pediculosis kebanyakan tidak menunjukkan gejala. Gigitan kutu dapat menimbulkan iritasi pada kulit yang disebabkan oleh air liur kutu yang dikeluarkan pada waktu mengisap darah penderita. Iritasi kulit ini dapat bertahan selama beberapa hari. Ciri khas terjadinya gigitan kutu adalah terbentuknya papula, benjolan kulit, yang berwarna merah disertai dengan gatal-gatal. Kulit akan membengkak disertai dengan pembentukan cairan. Infestasi yang terus-menerus akan menyebabkan kulit menjadi keras dan mengalami pigmentasi. Kelainan ini dikenal sebagai morbus errorum atau vagabond's disease.